Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari grup C ingin mempresentasikan hasil visualisasi data kami dengan dataset yang berjudul Video Game Sales. Tugas ini untuk memenuhi penugasan akhir semester pada mata kuliah ISB 303 Business Intelligence. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Messi Aramaisenda dengan NRP 16/2020-004 bersama rekan saya Agil Rashid Hasidik dengan NRP 16/2020-009. Baik, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dataset kami yang berjudul Video Game Sales. Jadi dataset ini adalah berisi daftar video game dengan penjualan lebih dari 100.000 eksemplar. Itu dihasilkan dari data dari website vgcharts.com. Dataset ini diperoleh dari situs Kaggle. Dataset ini berisikan seluruh penjualan video games dari seluruh dunia yang dimulai pada tahun 1980 sampai 2016. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari visualisasi data. Visualisasi data ini adalah suatu cara untuk merepresentasikan data agar mudah dipahami dan memudahkan pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan bisnis yang akan diambil. Jadi kami menggunakan Microsoft Power BI untuk visualisasi data kali ini. Jadi apa sih Microsoft Power BI ini? Microsoft Power BI ini adalah software intelligence business besutan Microsoft yang memungkinkan Anda untuk mengolah data lebih detail dan menampilkannya dengan grafis yang lebih interaktif. Microsoft Power BI dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Anda juga bisa mengontrol atau memantau data Anda dengan mudah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis chart yang kami pakai. Yang pertama ada line chart. Line chart ini adalah diagram garis, yaitu bagian visualisasi data yang menampilkan set data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Titik-titik tersebut diletakkan di dalam area antara sumbu vertikal Y dan horizontal X. Bagian ini sering digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kumpulan data berubah seiring berjalannya waktu atau yang bersifat periodik. Dengan kata lain, ia bisa dianggap sebagai grafik tren. Kemudian yang selanjutnya ada bar chart atau diagram batang. Ini adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data-data penelitian dalam periode tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada donut chart. Donut chart ini atau grafik berbentuk kue donat ini berguna untuk menunjukkan presentasi pembagian dari keseluruhan nilai. Dengan model chart ini kita bisa melihat bagian mana yang memiliki porsi terbesar dan bagian mana yang memiliki porsi lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya ada pie chart. Pie chart ini adalah diagram lingkaran yang merupakan grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi di beberapa irisan dan luasnya bergantung kepada proporsi numerik atau kuantitas dari data yang dimiliki. Kemudian ada area chart. Area chart ini adalah variasi dari diagram garis atau diagram deret waktu. Diagram ini menggunakan area berarsir di bawah garis yang diplot pada grafik yang untuk menunjukkan volume data yang diwakilkan oleh garis. Seperti diagram rangkaian waktu, diagram area berguna untuk melihat tren dari waktu ke waktu. Kemudian ini ada penjelasan dari fields yang ada pada dataset Video Game Sales. Yang pertama ada rank. Rank ini adalah peringkat penjualan keseluruhan. Kemudian ada name. Name itu adalah nama gamesnya. Kemudian ada platform. Platform ini adalah platform rilis game seperti PC, PS4, dan lain-lain. Kemudian ada year. Year ini seperti namanya, ia adalah tahun rilis gamenya. Kemudian ada genre. Genre ini adalah genre games yang dijual. Kemudian ada publisher. Publisher ini adalah penerbit game tersebut. Kemudian ada NA_sales, yaitu penjualan di Amerika Utara.
Kemudian U-Sales penjualan di Eropa, JP_Sales yaitu penjualan di Jepang. Other Sales penjualan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah Global Sales yaitu total penjualan di seluruh dunia. Kemudian akan dilanjutkan oleh penjelasan dari visualisasi data yang akan dijelaskan oleh Agil Rashid. Dipersilahkan. Ya, di sini kita masuk ke dalam dashboardnya. Itu terdapat 5 chart. Yang pertama ada most selling by platform, most selling by year, most selling by genre, most selling by publisher, dan ada game name untuk mencari nama-nama game. Di sini kita mulai dulu dari yang paling atas, yang dari genre. Di situ kita bisa memilih untuk memfilter genre game apa yang akan kita pilih. Setelah itu, untuk bagian kanannya, kita bisa untuk memfilter tahun dari rilisan game yang akan kita cari. Setelah itu, kita masuk ke most selling by platform. Di sini kita bisa melihat penjualan game dari platform. Yang pertama ada PS2 dengan total penjualan dari 1,2 miliar kopi. Terus yang kedua ada Xbox 360 di angka 979 juta. Setelah itu untuk PS3 ada 957 juta kopi sudah terjual. Selanjutnya back to report. Selanjutnya ada most selling buyer atau penjualan dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa melihat bahwa tahun penjualan paling tertinggi di tahun 2008 yaitu sekitar 678 miliar kopi game sudah terjual. Dan yang paling terkecil adalah di tahun 2020 di angka baru 29 ribu kopi terjual. Setelah itu back to report. Setelah itu di most selling by genre. Sini kita bisa melihat genre-genre apa yang disukai oleh para penggemar game. Dan yang paling banyak adalah genre action. Setelah itu yang kedua ada genre yang 1,4K genre shooter. Setelah itu back to report. Ini kita masuk ke most selling by publisher. Sini kita bisa melihat penjualan dari publisher. Yang tertinggi adalah Nintendo di angka 1,786 miliar kopi sudah terjual. Yang kedua ada Electronic Arts di angka 1,110 miliar kopi sudah terjual. Ketiga ada Activision di angka 727 miliar kopi sudah terjual. Setelah itu back to report. Nah, di sini kita bisa mencari game pada games names. Kita bisa masukkan mungkin atau coba mungkin Minecraft. Nah, di sini kita bisa mencari game-game yang kita ingin cari dan kita lihat reportnya. Setelah itu back to report. Di bagian kanan atas kita bisa melihat penjualan dari 3 bagian negara. Yang pertama ada North America, Jepang, Eropa, dan juga global dari seluruh dunia. Setelah itu kita masuk ke page 2. Nah, di sini kita bisa melihat
game-game apa yang paling tertinggi dijualnya. Yang pertama ada Wii Sport, yang kedua ada Grand Theft Auto 5, dan yang ketiga ada Super Mario Bros. Di bagian kirinya juga kita bisa memfilter, kita ingin memasukkan genre apa yang mungkin paling tertingginya. Coba action, Grand Theft Auto 5. Itu kita coba platformnya, kita pilih mungkin Nintendo DS. Ada Pokemon Red Gold. Di bagian publisher kita bisa memilih mungkin Activation di Lego Indiana Jones. Selanjutnya di bagian tahun kita bisa memilih mungkin 2008 Lego Indiana Jones, mungkin paling tertinggi di platform apa itu teh, di platform Nintendo DS dan di publisher dari Activation. Ini cukup sekian dari penjelasan dashboard. Selanjutnya dikembalikan ke rekan saya, Amir. Baik, terima kasih Agil atas penjelasannya terkait visualisasi data video game sales. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.